Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamus shaumi utawi iku pira-pira hukume poso. Iku arba'atun ana papat. Al wujubu utawi wajib, wan nadamu an sunnah, wal karahatulan makruh, wal hurmatulan haram. Puasa itu ada 4 hukum. Yang pertama adalah puasa itu bisa bersifat wajib, ada yang wajib. Yang kedua, wonten puasa sunnah. Yang ketiga, puasa bisa makruh. Bahkan yang keempat, puasa bisa hukumnya haram. Al-wajibu utawi sing wajib wa yakunu lan ono iku dalika mengkono sing wajib fitsitti halatin yang dalam 6 pira-pira panggonan. Iku shaum Ramadan, suci puasa Ramadan, wal qada'u wa shaumul qada'i lan puasa qada'. Nomor 3 iku shaumul kafarati, puasa kafarah atau penebusan. Kafarati zihari, kaya to kafarah zihar au qatlin utawa kafarah pembunuh, au jima'i Ramadan utawa kafarah jima' ing dalam bulan Ramadan. Yang ketiga itu puasa kafarah, itu seperti kafarah zihar. Zihar itu adalah seorang suami menyamakan tubuh seorang istri kepada ibunya. Seorang suami menyamakan tubuhnya istri itu seperti tubuh ibunya suami, atau bukan ibu saja, mahramnya suami. Jadi suami menyamakan tubuhnya istri seperti mahram suaminya, itu enggak boleh, itu namanya zihar. Apalagi kalau dalam urusan ranjang itu enggak boleh, diumbar-umbar enggak boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi sama-sama melindungi, sama-sama menjaga suami istri itu. Terus zihar ada yang membunuh, itu juga di kafarah itu ada yang membunuh. Puasa juga, atau jima di awal siang Ramadan melakukan hubungan suami istri pada saat puasa, itu penebusan juga kafarah. Puasa kafarah 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Yang nomor 4 meniku as-shaumu poso fil haji ing dalam haji, wal umrah lan umrah badalan korona tadi badal udah ganti anitabahi saking sembelihan hewan, fil fidyati ing dalam krono bayar denda fidyah. Jadi puasa haji atau umrah, ketika kita melanggar salah satu rukun dari haji maupun umrah, itu adalah kita didenda dengan dam. Yaitu menyembelih seekor kambing untuk penebusan rukun-rukun haji maupun umrah yang tertinggal. Atau bisa juga diganti dengan puasa, yaitu puasa kafarah, yaitu puasa 6 hari insya Allah
lek mboten kelintu 6 hari dan Mekah, terus 4 hari berikutnya dilakukan atau dijalankan di negara asal. Itu penggantian dam, puasa kafarah. Yang kelima yaitu as-saumu saum atau puasa fil istiqa'i ing dalam istiqa'. Iza amara tatkala wis perintah sapa al-hakim pemerintah. Jadi puasa mau sholat istiqa' itu bisa wajib apabila pemerintah atau presiden atau hakim memerintahkan kepada rakyatnya untuk puasa. Maka kita sebagai rakyat negara yang patuh, negara yang taat, kita itu wajib puasa. Kalau nggak diwajibkan puasa oleh pemerintah, langsung sholat istiqa', ya nggak usah puasa, nggak wajib. Nah, sholat istiqa' itu adalah sholat minta hujan. Yang keenam yaitu shaumun nadrin, yaitu puasa nazar. Puasa nazar ini hukumnya wajib ya. Puasa nazar itu wajib terpenuhi. Nazar bukan hanya puasa aja, tapi nazar itu juga janji-janji kita. Apabila kita sukses, kita akan beli ini atau sedekah ini. Apabila kita diterima CPNS contohnya, kita akan membeli atau buat tumpengan, itu termasuk nazar. Apabila kita diterima lamaran oleh mertua, kita akan memberikan kepada istri Fortuner, itu juga termasuk nazar. Makanya hati-hati dengan janji. Jadi puasa yang termasuk dalam wajib ada 6, menika Ramadan, terus qada, puasa qada, puasa kafarah atau penebusan. Yang keempat yaitu puasa haji dan umroh, yaitu yang menjadi ganti dari dam. Yang kelima yaitu puasa istiqa'. Sholat istiqa' itu sebelum sholat istiqa' itu kalau ada perintah dari presiden atau pemerintah itu diwajibkan untuk puasa. Yang keenam adalah puasa nazar. Yang selanjutnya yang kedua adalah puasa bisa bersifat sunnah. Itu mandubun utawi puasa sunnah, huwa utawi sunnah iku al aslu fihi, asline sunnah, bagian sunnah wa yang qasimu, lan dibagi ila salasati aqsamin, maka maring 3 bagian. Yang pertama mayatakarraru, utawi perkara kang sunnah yang terulang-ulang, di takaruri dengan ulangan, bitakaruri sinina dengan ulangan setiap tahun. Jadi puasa sunnah itu dibagi 3. Ada puasa itu tahunan, terus bulanan, terus mingguan. Yang pertama itu puasa yang terulang setiap tahun, itu pasti ada puasa, yaitu kasaumi yaumi arafah, kayak to poso dina arafah. Itu poso dina arafah ketika orang-orang haji itu wukuf di padang arafah, merupakan rukun terakhir dalam haji. Dalam puasa arafah niki untuk orang-orang yang berhaji niku malah tidak disyariatkan oleh Kanjeng Nabi untuk berpuasa. Hanya orang-orang yang nggak melakukan ibadah haji itu yang disunahkan untuk berpuasa. Kalau orang yang sedang haji itu, kalau kalian Rasul Muhammad SAW malah tidak diperintah untuk puasa Arafah, sebab dikhawatirkan terjadinya sesuatu kemudaratan, dalam artian ketika kita puasa dalam keadaan wukuf di Arafah itu pawanas atau bisa lainnya karena macam-macam. Nanti kalau puasa itu bisa
mengakibatkan apa lek ngarani pembatalan rukun haji karena sebab panas atau apa. Kan kalau puasa kan mboten angsal apa ngunjuk mboten angsal ngombe niku malah bahaya. Makanya wajib sing ditentukno kalian kan Nabi. Jadi yang disunahkan puasa itu orang yang enggak berhaji ketika puasa Arafah. Meskipun orang yang berhaji itu kuat menjalankan puasa, tapi oleh Rasulullah mboten disunahkan untuk puasa, paham ya? Hanya orang-orang yang enggak melakukan atau melaksanakan haji itu baru oleh Rasulullah diperintahkan puasa. Puasa Arafah itu pahalanya pun bisa menebus dosa sesudah dan sebelumnya, sesudah tahun ini dan sebelum tahun ini itu penebusan pahala atau fadilah melakukan puasa Arafah yang disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW, siyamu yaumi Arafah inni ahtasib indallahi ay yakafaru as-sanati allati ba'dah wallati qablah. Jadi puasa Arafah niku bisa menebus kesalahan atau dosa-dosa yang telah berlalu atau yang akan datang, paham ya? Terus sunnah yang selanjutnya yang tahunan setelah Arafah yaitu watasu'a, dan puasa tasu'a, wa asyura, dan puasa asyura. Itu puasa Asyura. Asyura niku hari dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Itu Allah menyelamatkan pas bertepatan pada Asyura. Wa huwa al-yawmul ladzi najjahu subhanahu wa ta'ala fihi nabiyahu Musa alaihissalam. Dimana hari Arafah itu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan memberi kemenangan kepada Nabi Musa. Makanya disunahkan untuk puasa. Pahala puasa, ya Allah ya Rabb, pahala puasa Asyura niku jami bisa menebus kesalahan yang lalu, bisa menebus kesalahan yang lalu saja. Wonten riwayat niku dan Imam Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila annahu qala yakaffaru sunnah al-madiyah. Terus puasa Asyura itu adalah sebagai penebusan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita yang telah berlalu, al-madiyah, yang telah berlalu. Selanjutnya pun yang setelah Asyura, puasa tahunan yang selanjutnya gini kok wal hadiya asyara, lan hari yang 11 min Muharramin, saking bulan Muharram. Jadi 11 hari di bulan Muharram, wasitin, dan 6 hari min Syawalin, saking bulan Syawal. Jadi puasa tahunan yang selanjutnya gini kok 11 hari di bulan Muharram kalian 6 hari di bulan Syawal. Nah, puasa di bulan Syawal ini utamanya atau afdolnya niku dilakukan atau dikerjakan secara berturut-turut. Ngalamun dilakukan 2 Syawal, terus 3 Syawal mboten puasa, 4 Syawal puasa sampai bilangan ke-6 niku mboten napa-napa, tapi afdole pun niku berurut-urut 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal.
pokoknya berurut-urut, meskipun tanggal 7, 8, 9, 10 pokoknya berurut niku luwih afdal. Niku wa afdalu kaunuha niku afdale ngoten niku muwaliyah li Ramadan. Jadi urut-urut, berurutan afdale puasa Syawal, 6 hari Syawal niku. Setelah ba'da yaumul id mubasyarah, yaitu setelah hari raya Idul Fitri, tegese tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 Syawal kan bukan angsal sih, sebab masih dalam haram untuk berpuasa. Nah, puasa Syawal ini nggih sangat populer hadisipun Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang urinipun man shoma Ramadan summa atba'a sittan min Syawalin kana ka shaumi dahri. Jadi sapa wonge sing nglakoni poso Ramadan wis tutup, setelah puasa Ramadan sudah selesai, summa atba'ahu sittan, kemudian diikutkan atau dilanjutkan dengan puasa Syawal yang berjumlah 6 hari. Niku ganjarane kana kasaumi dahri, kaya puasa pada 1 tahun penuh. Niku rawahul Muslim. Insyaallah saged ditingali dipirsani wonten Sahih Muslim. Selanjutnya pun setelah Syawal niku wal ashhuril hurumi, itu bulan-bulan yang mulia. Hurum itu maknanya mulia. Itu puasa tahunan yang disunahkan. Niku wa ashhuril hurum, bulan-bulan yang haram atau mulia. Menika ashhurul hurum arba'atun. Terus bulan haram, bulan mulia itu ada 4. Bulan haram, bulan mulia itu ada 4. Salah satu sardun wahia Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Jadi yang 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan, bergandengan. Itu termasuk Asyurul Hurum, bulan yang mulia. Wa wahidun fardun, yang satunya sendirian terpentar, wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus belanjat ke Rajab. Niku bulan haram. Niku nggih dianjurkan atau disunahkan orang muslim untuk berpuasa. Paham ya? Niki tentang fadilah puasa bulan Asyurul Haram. Fadilah pun niku berkaitan atau disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil hurum wa afdhalus shalah ba'dal fardiyah sholatul lail, rawahul Muslim. Itu nggak saged insyaallah ditingali dan Sahih Muslim, bahwa utamanya puasa setelah puasa Ramadan. Tegese kelas puasa yang utama setelah Ramadan, di bawahnya Ramadan, yaitu adalah puasa bulan Asyurul Hurum. Jadi kok Dzulqa'dah, Dzulhijjah kalian Rajab terus Muharram. Niku utama-utamanya puasa setelah kelasnya Ramadan. Dan utama-utamanya sholat setelah sholat fardu, di bawahnya sholat fardu, yaitu yang paling utama adalah sholat lail. Yang dimaksud sholat lail niku sholat tahajud niku. Paham ya? Terus selanjutnya pun wal ashri wali min Dzulhijjah, wal ashrul uwali lan 10 kang awal min Dzulhijjah disangking bulan Dzulhijjah. Jadi puasa sunnah tahunan yang disunahkan menika tanggal atau bulan hari pertama, hari awal di
pada bulan Dzulhijjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 niku 7, 8, 9, 10 pokoknya awal 10 ke awal 10 awal niku pada bulan Dzulhijjah niku sunnah untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya pun sunnah pada setiap bulan. Tadi kan tiap tahun, saat ini sunnah pada tiap bulan. Menika mayatakarraru utawi perkara kang terulang bi takarruri dengan ulangan bi takarruri syuhuri dengan ulangan setiap bulan. Perkara sunnah atau puasa sunnah yang ada pada setiap bulan menika ka ayyamil bait kaya ta dina bait yaumul bait wahya utawi ka ayyamul bait iku yaumu 13 wa 14 wa 15. Itu puasa yaumul bait setiap bulan itu pasti ada, yaitu tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15 itu setiap bulan pasti ada yang namanya puasa yaumul bait. Itu terang-terangnya bulan, biasanya disebut bulan Qamariyah. Itu yaumul bait. 13, 14, 15 setiap bulan Islam, setiap bulan Hijriah niku sing dimaksud tanggal 13, 14, 15 khusus untuk bulan Dzulhijjah nggih. Dimerangaken difahami khusus untuk bulan Dzulhijjah niku dimulai pada tanggal 14, 15, 16. 14, 15, 16 Dzulhijjah. Kenapa? Sebab tanggal ke 11, 12, 13 niku merupakan hari tasyrik, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Paham nggih? Jadi khusus bulan Dzulhijjah yaumul bait niku dimulai pada 14, 15, 16 Dzulhijjah tanggalnya. Sebab kenapa? Karena 11, 12, 13 itu adalah merupakan hari tasyrik, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Min kulli syahrin, saking setiap bulan niku mesti ono yaumul bait. Wal ayyami syud, dan hari syud. Wal ayyami lan pira-pira wal ayyami syud lan pira-pira dina syud. Dina syud niku wahia yaumu samina wa isrina tis'a wa isrina wa salasun. Itu hari ke-28, hari ke-29, terus hari ke-30. Itu harus syud. Niku juga disunahkan untuk puasa. Jadi setiap bulan puasa setiap bulan itu sunahnya ada dua, yaitu puasa yaumul bait pertengahan awal bulan dan yaumul syud, ayyamul syud atau hari syud, yaitu akhir pertengahan bulan, akhir bulan yaitu tanggal 28, 29 dan 30. Itu juga disunahkan untuk puasa. Dan khusus pada tanggal ke 30 pada bulan Sya'ban, bulan Sya'ban pas tanggal ke 30 niku diharamkan puasa sebab merupakan yaumul syak. Nanti wonten pembahasan lebih lanjut khusus pada bulan Sya'ban pada tanggal 30 itu diharamkan untuk puasa. Jadi dimulai tanggal 27, 28, 29. Paham nggih? Sebab tanggal 30 itu merupakan haram puasa. Itu termasuk shaumu yaumil syak, hari yang diharamkan untuk puasa, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Selanjutnya pun puasa setiap minggu. Puasa sunnah setiap minggu mayatakarraru utawi perkara kang diulang, perkara sunnah kang diulang, puasa sunnah kang diulang bi takarruri
asabi'i, dengan diulang setiap minggu. Kal isnaini kaya puasa Senin, wal khamis lan puasa hari Kamis. Jadi setiap minggu itu juga ada sunnah puasa, terkait puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan puasa Khamis, puasa hari Kamis. Itu juga termasuk sunnah yang disyariatkan. Wa afdalu siyami nafli, dan utawi luweh ngutama-utamane puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu yang paling mulia atau yang lebih utama, yaitu iku syaumi yaumin, puasa sedina, wa iftaru yaumin lan mokel sedina. Tegese satu hari puasa, satu hari boten puasa. Wa huwa utawi sedina mokel, sedina poso iku syaumi sayyidina Daud, utawi posone Nabi Daud alaihi salam. Jadi puasa yang lebih afdalnya puasa, utama-utamanya puasa, yaitu puasa Daud. Jadi satu hari puasa, satu hari mokel enggak puasa. Makruhu utawi poso sing makruh iku ifradu yaumil jum'ati, hanya dilakukan hari Jumat saja, awi sabti utawa dina Sabtu, awil ahadi utawa dina Ahad atau Minggu, wasaumu dahri lan puasa dahr, liman kedue wong ya khaufu kang wedi sapa man ad-darara ing kerusakan. Jadi makruh, puasa itu hukumnya makruh apabila dilakukan atau dikerjakan pada hari Jumat saja, atau pada hari Sabtu saja, atau pada hari Minggu saja. Niku makruh hukumnya. Kenapa? Niki Habib Hasan memberikan keterangan kenapa kok bisa makruh puasa pada hari Jumat saja, atau puasa pada hari Sabtu saja, puasa pada hari Minggu saja itu kok makruh. Karena fal Jum'atu Idul Muslimin, was Sabtu Idul Yahudi, wal Ahadu Idul Nasara. Jadi pada hari Jumat itu hari rayanya orang-orang Islam, terus hari Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi, hari Minggu menikah hari rayanya orang Nasoro, orang Nasrani. Itulah asal mula dimakruhkan puasa. Sebab hari raya itu malah diharamkan, seharusnya diharamkan untuk puasa. Kayak yaum Idul Fitri wa yaumil Idul Adha itu kan haram puasa. Sebab hari raya itu diharamkan puasa, tapi ini hari raya mingguan, jadi hanya bersifat makruh. Makruh itu adalah perkara yang dibenci atau perkara yang terbenci, yaitu makruh. Jadi kalau bisa nggak dilakukan itu makruh. Itu puasa hanya hari Jumat saja, atau puasa hanya hari Sabtu saja, atau puasa sunnah hari Ahad saja. Yang kedua yaitu wasaumu dahri, puasa dahr, yaitu puasa setiap tahun penuh. Puasa setiap tahun penuh niku nggih hukumnya makruh. Kenapa kok bisa dimakruhkan? Karena liman ya khaufu dororo, yaitu ditakutkan orang yang berpuasa 1 tahun penuh atau terus menerus 1 tahun penuh itu puasa, atau itu ditakutkan bisa menyebabkan kemudorotan, menyebabkan bahaya bagi orang yang melaksanakan puasa. Tapi ada pengecualian bila kita itu sudah punya kebiasaan, atau kita sudah puasa bertahun-tahun, terus kalau mboten poso malah loro, niku nggih beda malih, bisa bersifat wajib. Sebab dororot bisa mengubah hukum, bahwa dororot niku malah jadi mubah, hukumnya malah mubah, mboten makruh, bisa juga malah sunnah. Paham nggih?
pada yang makruh niku wau hari Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja, itu hanya untuk puasa sunnah yang hukumnya makruh. Kalau puasa wajib malah mboten napa-napa, enggak apa-apa. Puasa wajib pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja atau pada hari Minggu saja, mboten napa-napa, malah harus dilakukan. Koyok to nazar, koyok to puasa qada itu pada hari Jumat to mboten napa-napa, malah wajib hukumnya. Sebab niki sing dimaksud makruh kalian Syed Hasan gimana kok, karena puasa yang dijalankan adalah puasa sunnah. Tapi kalau puasa yang dijalankan itu adalah puasa yang wajib, meskipun pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja dan Minggu saja, itu hukumnya wajib. Seperti puasa qada atau puasa nazar atau puasa kafaroh. Paham nggih? Nah, kalau puasa sunnah, puasa sunnah yang hari Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa dilakukan nggak sunnah puasa makruh, asalnya hukumnya kan makruh, puasa Minggu saja terus Sabtu atau Jumat saja kan hukum asalnya makruh kalau puasanya sunnah. Dan puasa itu bisa bersifat sunnah, makruhnya hilang apabila walau soma yaumin minha au kullaha fala karoha, apabila kita puasanya kita gandengkan, yaitu Jumat dan Sabtu atau Sabtu dan Minggu, begitu sebaliknya Kamis dan Jumat atau Minggu dan Senin, itu hukum makruh hilang dan berganti pada hukum yang sunnah. Kayak contoh kita puasa pada hari Kamis karena itu hukum sunnah mingguan, terus kita lanjutkan pada hari Jumat, maka hari Jumat itu berubah hukum yang asalnya makruh berubah menjadi hukum yang sunnah. Begitupun pada hari Minggu. Hari Minggu kan asal mula awal hukumnya yaitu makruh, terus kita gandengkan atau kita gabungkan kepada hari Senin, maka Minggu ini menjadi sunnah. Makruh, sifat makruhnya sudah hilang. Paham nggih? Begitupun Sabtu digabungkan oleh Jumat atau digabungkan oleh Minggu, niku bersifat sunnah, bukan makruh lagi, makruhnya hilang. Atau kullaha yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, itu puasa 3 hari berturut-turut, niku mboten napa-napa, hukum makruhnya hilang berganti menjadi hukum sunnah. Paham ya? Yang keempat yaitu haramun, utawi puasa sing hukumnya haram. Puasa itu bisa bersifat haram atau puasa itu ada yang haram. Iku yang qasimu, dibagi ila qismaini, maring 2 bagian. Jadi haram itu ada 2 bagian. Haram itu dibagi menjadi 2 dalam puasa. Sijine iku haramun haram ma'asihati, tapi masih bersifat sah. Jadi yang pertama yaitu haram tapi bersifat sah. Kita itu puasa haram tapi masih sah puasanya. Yang kedua yaitu haramun iku haram ma'adami sihati, dan tidak bisa disahkan. Jadi yang kedua haram itu hukumnya haram dan tidak bisa disahkan. Yang nomor 1 iku haramun haram ma'asihati, iku haramun haram ma'asihati yang masih bisa sah, yaitu wahwa utawi haram tapi puasanya sah. Iku saumu zaujati, utawi posone bojo wedok biduni idni zaujiha, tanpa mendapat izinnya suami. Wasaumu abdin, lan puasanya seorang budak biduni idnin sayyidihi, tanpa mendapat izinnya tuannya. Jadi puasa itu haram itu ada 2 pengertian atau 2 bagian. Yang pertama yaitu puasa haram itu apabila puasa haram tapi sah, masih sah. Jadi puasa itu bersifat haram tapi kita itu sah melakukan puasa, puasanya tetap sah, enggak batal. Yaitu apa? Yang pertama puasanya seorang istri tanpa izin seorang suami, itu termasuk puasa sunnah loh ya. Kalau puasa wajib tanpa izin suami
itu nggak apa-apa, malah wajib hukumnya. Ini yang kategori puasa sunnah, itu puasa haram tapi masih bersifat sah, yaitu puasanya seorang istri tanpa minta izin atau diberi izin oleh suaminya. Itu hukumnya haram tapi tetap sah hukum puasanya. Yang kedua, puasanya seorang budak tanpa sahaya, tanpa seizin seorang tuannya. Sekarang atau saat ini mboten budak, sebab budak niku mboten digaji belas tapi mek dikongkon oleh mangan, nunut, adus nunut, kelambi nunut, pokok nunut, ngaten tok iku sing dinamakan budak. Kalau sekarang mboten, tapi lebih ke asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, sebab dia digaji dengan gaji yang sudah disepakati dan gaji yang besar. Tapi kalau budak itu tanpa mendapatkan gaji. Budak itu kalau nggak ikut tuannya, kalau mboten ikut tuannya itu mboten bisa hidup, nggak bisa hidup, karena makanya dia atau kehidupan dia, kebutuhan dia itu bergantung pada seorang tuan. Yaitu budak kalau puasa sunnah, tegese budak kalau menjalankan puasa sunnah tanpa izin seorang tuannya, ini nggih haram tapi masih sah, hukum puasanya sah, tapi haram, tegese haram niku nggih asal mulai haram. Kalau bisa jangan dilakukan. Terus kalau istri nggak mendapat izin atau nggak izin kepada suami, itu bisa bersifat haram tapi sah. Makanya mbak-mbak atau ibu-ibu kalau ingin melakukan puasa sunnah itu harus izin suami dulu, atau enggak kalau awal nikah terus kita mempunyai kebiasaan atau apa namanya amaliyah wirid puasa sunnah Senin Kemis setiap minggu, itu harus memberikan pengetahuan atau izin di awal kepada suaminya. Nanti bisa apa namanya bisa diizini atau suami sudah mengerti. Kalau belum izin itu hukumnya haram tapi masih sah. Senengnya haram itu kalau bisa ya ditinggalkan meskipun sah. Itu kalau mbak-mbak apa ibu-ibu lah dua amalia puasa sunnah Senin Kemis atau puasa Rajab atau puasa Sya'ban Asyhurul Hurum tadi niku wau, kalau bisa harus, mboten kalau bisa harus diharuskan atau diwajibkan izin suami dulu. Kalau suami nggak mengizinkan, ya udah kita wajib nggak puasa, paham nggih? Tapi kalau puasa wajib, meskipun nggak diizinkan oleh suami, kita harus wajib tetap puasa. Kayak puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, puasa kafarah niku meskipun nggak dapat izin dari suami, kita wajib melaksanakan atau menjalankan puasa. Niku terus yang kedua adalah haramun ma'a adami sihah, yaitu haram yang tidak sah. Haram tur enggak sah. Jadi wis haram oleh dosa. Haram oleh dosa itu fi khamsi suwarin. Fi khamsi suwarin ing dalam 5 pira-pira gambaran. Yang haram dan dilakukan itu tetap enggak sah dengan alasan apapun. Itu enggak sah. Yaitu saumu yaumi Idul Fitri, suwijine poso dina Idul Fitri, wa huwa utawi dina Idul Fitri iku awalu yaumin, awal-awale dina min syahri Syawalin, saking bulan Syawal. Jadi awal hari raya itu pada hari raya tepas tanggal 1 Syawal mben niku diharamkan untuk puasa. Yang kedua iku saumu yaumi Idul Adha, poso ing dina hari raya Idul Adha. Wa huwa utawi dina Idul Adha iku al-yaumu dina al-asyiru kang 10 min syahri Dzulhijjati, saking bulan Dzulhijjah. Jadi bulan hari raya Idul Adha niku juga diharamkan untuk berpuasa dengan alasan apapun. Enggak boleh mengkodok, enggak boleh nazar, enggak boleh apapun. Itu dengan alasan apapun puasanya haram dan enggak sah. Yaitu jatuh pada hari ke tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu saumu ayyami tasyriqi, puasa pada hari tasyrik. Wahya utawi dina tasyrik iku yaumu hadi asyara
samina asyara wa salasa asyara, yaitu hari ke-13, ke-14, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 min syahri Dzulhijjah, saking bulan Dzulhijjah. Jadi bulan tasyrik yaitu hari ke-11, hari tasyrik yaitu hari tanggal ke-11, ke-12, ke-13 pada bulan Dzulhijjah. Yang keempat yaitu saumun nisfi utawi poso pertengahan al-akhir kang akhir min Sya'ban saking bulan Sya'ban, wahia sita asyara wa sabi asyara wa tamina asyara ila akhiri syuhri. Yang keempat, puasa yang haram dan enggak sah, puasa yang haram dan enggak disahkan, enggak ada toleran, yaitu puasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 16, 17, 18 sampai tanggal ke-30 itu diharamkan untuk berpuasa. Nanti aja keterangannya kok oleh poso ya apa carane iku mangke wonten. Jadi pada hari ke-16, ke-17, ke-18 pada dan seterusnya pada bulan Sya'ban itu diharamkan untuk berpuasa. Yang kelima yaitu saumu yaumi syak, utawi puasa pada hari syak. Wa huwa utawi hari syak iku yaumul salasina, hari ke-30 min Sya'ban saking wulan Sya'ban, idza tahaddasa tatkala wis ana berita atau jika ada yang berbicara sapa annasu manungsa bi ru'yatil hilali kelawan ningali hilal, au syahida utawa persaksian sapa man wong la tukab balu kang enggak bisa diterima apa syahadatuhu persaksiane wong bi ru'yatil hilali dengan melihatnya hilal kamraatin kaya to persaksian wong wedok au sobiyin utawa persaksiane bocah. Jadi yang kelima yaitu puasa hari syak, yaitu pada hari ke-30 apabila ada orang yang melihat, orang yang apa ngarani ana wong wedok atau anak-anak arek cilik yang belum balik kok ono sing ngaku iki wis hilal, iki aku wis ndelok hilal, aku wis ketok mangsak sret wis ketok, iku lek sing ngomong wedok atau sing ngomong arek cilik gurung balik iku haram untuk berpuasa. Tegese persaksiane orang itu tadi enggak bisa diterima. Yang bisa diterima makanya kan penglihatan hilal atau ru'yatul hilal itu dilakukan oleh ulama-ulama khusus, ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya, dan itu laki-laki semua. Kalau kesaksian perempuan itu mboten saged diterima. Dan puasa niku puasa Sya'ban nggih, penjelasane puasa Sya'ban pada pertengahan terakhir, puasa Sya'ban pada pertengahan terakhir yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai ke 30 itu haram dilakukan dan tidak sah dilakukan. Puasa tanggal 16, 17, 18 sampai ke 30 itu bisa dilakukan atau boleh dilakukan apabila idza kana saumu wajiban kal qada'i au kafarati au nadrin. Idza kana tatkalena ana apa saumu posone iku wajiban bersifat wajib. Ka qada'in kaya puasa qada penggantian, naur au kafaratin atau puasa kafarah, au nadrin atau puasa nazar. Yang ketiga yaitu idza kana tatkalane ana lahu kedue man iku sunnatun sunnah
muqtadatun kang wis dadi kebiasaan iku kasaumil isnani kaya poso dina Senin wala khamis lan dina Kamis. Sing ketelu idza wasala tatkalane teko apa idza wasala nisfa tatkalane teko pertengahan idza wasala nisfan sani tatkalane teko atau datang pertengahan yang kedua yaitu tanggal 16, 17 sampai selesai bima kelan perkara kebelahu ing dalam sadurunge sing apa ngarani nisfasani bi ansoma kelawan yen to wis nglakoni poso yauma khamsa asyara ing dina ke-15 faya juju yang mongko wenang lahu kedue wong sing poso apa ai ya suma yen to poso al yauma ing dalam sedina alladzi ba'dahu ing dalam sawise dinane sing ke-15 yaiku yauma Sita Asyara hari ke-16. Jadi puasa pada pertengahan akhir atau pertengahan kedua yaitu pertengahan akhir lah. Pertengahan akhir pada bulan Sya'ban yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai tanggal terakhir Sya'ban itu boleh atau bisa dilakukan atau bisa menjadi halal atau bisa disahkan ya. Itu harus mengenai 3 syarat, terdiri dari 3 alasan. Alasan yang pertama itu idza kana shaumu wajiban. Apabila kita menjalankan puasa itu puasa wajib. Kal qodoi au kafaratin au nadarin. Yaitu seperti kodok, puasa kodok atau puasa kafaroh atau puasa nadar meskipun dilakukan pada tanggal 16, 17 18 pada bulan Sya'ban itu hukumnya sah dan halal, bukan lagi haram dan tidak sah. Awal mula kan asalnya haram puasa pada tanggal 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban itu asal mula hukumnya itu haram, enggak boleh. Bisa dikatakan halal dan boleh dilakukan apabila itu kita melakukan puasa qada, terus puasa kafaroh atau puasa nadar dengan niat maksudnya. Dengan niat qada atau dengan niat kafaroh atau dengan niat nadar. Pada tanggal 16 itu atau tanggal 17 itu kita kok bertepatan dengan wis timbangane mari ki ate Ramadan saiki tak sahur ya wis ngene. Sing ibu-ibu atau mbak-mbak itu boleh atau nazar. Waktu senadar iso-iso nang cepet tak lakoni pokoke wis keinginannya awake dikabulkan oleh Allah dengan nazar kita secepatnya itu kita sahur, artinya kita jalankan nazar kita meskipun bertepatan dengan tanggal 16 sampai akhir Sya'ban. Paham ya? Terus yang kedua, bisa juga orang itu hukumnya sah atau halal puasa pada hari 16 atau 17 di bulan Sya'ban atau sampai akhir Sya'ban itu apabila seorang itu memiliki kebiasaan atau memiliki memiliki kebiasaan atau memiliki amaliyah yang sudah dilakukan sejak dari zaman dulu, sejak dari kecil atau sejak dari puluhan tahun yang lalu, yaitu kasaumil isnain wal khamis. Kita itu memiliki kebiasaan atau amaliyah yang kita sudah lakukan dari tahun-tahun yang lalu, dari tahun atau 5 tahun, 10 tahun atau bahkan dari kecil kita itu sudah menjalankan puasa Senin Kamis. Seumpama hari 16 Sya'ban itu bertepatan dari hari Senin, itu kita boleh melakukan puasa, tegese halal melakukan puasa. Sebab hukum awal puasa pada tanggal 16 sampai akhir Sya'ban itu hukum awalnya adalah haram. Tapi apabila kita melakukan puasa Senin atau puasa Kamis dengan sudah menjadi kebiasaan kita, itu hukumnya bisa menjadi halal, enggak haram lagi. Yang ketiga yaitu idza wasala nisfasani bima qablahu. Yang kedua itu kita itu hukum puasanya tanggal 16 sampai tanggal ke-30 atau tanggal ke-29 Sya'ban itu bisa sah dan bisa halal dilakukan itu apabila kita pelanggarannya bi ansoma yauma khamsa asyara, yaitu kita menggabungkan atau kita puasa dulu pada hari ke-15 yaitu nisfu Sya'ban.
pas malam nisfu Sya'ban itu kita puasa, itu terus pada hari ke-16, 17, 18 sampai ke akhir itu hukumnya halal. Paham nggih? Jadi kita menggandengkan dulu akhir awal nisfu Sya'ban, yaitu pas tanggal ke-15 Sya'ban kita melakukan puasa 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Terus kita melanjutkan ke 16, ke 17, 18 sampai akhir Sya'ban itu hukumnya halal, nggak lagi haram. Tapi kalau kita hanya menjalankan puasa pas tanggal 16 atau tanggal 17, tanggal 18 atau sampai akhir, itu pada bulan Sya'ban itu hukumnya haram dan tidak sah. Jadi hukum puasa Sya'ban, bulan Sya'ban pada pertengahan akhir yaitu tanggal 16, 17, 18 itu bisa bersifat halal apabila kita itu melakukan puasa wajib kayak qada atau kafaroh atau nadar, itu boleh halal hukumnya, bukan haram. Terus yang kedua, apabila kita sudah memiliki amaliyah atau kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak dari dulu atau dari kecil, yaitu amaliyah puasa Senin Kemis. Apabila pada hari Kemis itu bertepatan pada hari 17 Sya'ban, niku enggak apa-apa kita melakukan puasa, hukum puasanya sah dan halal. Apabila kita itu koyo arang-arang, kadang poso Senin Kemis, kadang gak, engko gang maneh saulan poso Kemis maneh, kadang gak, itu haram melakukan puasa. Yang dimaksud itu mu'tadatun. Mu'tadatun itu kebiasaan yang sudah terlaksana sejak lama. Lek kita itu puasa asal-asalan Senin poso, Kemis gak, kadang poso saulan Kemis pengpisan, niku nggak mboten angsal, nggak boleh kita melakukan puasa pas pada hari ke-16 atau sampai akhir Sya'ban. Yang ketiga yaitu kita boleh berpuasa pada hari akhir bulan Sya'ban atau 16 sampai akhir Sya'ban, itu apabila kita menggandengkan atau kita menyenderkan puasa dulu pada hari ke-15 pas nisfu Sya'ban itu kita puasa hari ke-15, itu kita harus puasa, baru ke-16 sampai 17 itu jazalahu saumu yaum, berarti kita boleh melakukan puasa pada hari 16, 17 sampai selesai. Kalau kita nggak menggandengkan pada ke hari ke-15, maka hukum puasa kita tanggal 16 sampai akhir Sya'ban itu hukumnya adalah haram dan tidak bisa ditolerir. Semoga nawal ngarani faham dan menambah ilmu pengetahuan yang asalnya kita belum tahu atau sudah tahu, menambahi futuh lah paling enggak. Moga-moga bisa menambah kita ilmu yang manfaat, kealiman, pengetahuan, biar menjadi agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat dalam melakukan ubudiyah yang disyariatkan oleh Allah. Mungkin cukup apabila wonten kelintu kudunipun mohon agung pangapunten ingkang agung.